Justru ini kami berusaha untuk lebih bisa meningkatkan lagi untuk setoran BAD-nya. Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, kembali saya memberikan informasi. PT Berlian Innovation System gelar sosialisasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum, Pasar Sarinah dan Terminal Rimbo Bujang secara non-tunai yang digelar di Aula Kantor Camat Rimbo Bujang pada hari ini. Hadir dalam kegiatan ini rombongan dari vendor PT Berlian Innovation System, kemudian Kadis DLHP Kabupaten Tebo Erianto, lalu dari Koramil 416 07 Rimbo Bujang, dari Polsek Rimbo Bujang, Sekcam Rimbo Bujang, kemudian dari Kabid yang ada di Dinas DLHP Kabupaten Tebo, para lurah yang ada di Tri Agung, yakni Lurah Wiroto Agung, Sarana Agung, Mandiri Agung, kemudian dari masyarakat, juga dari pengelola pasar Saudara Yadi, lalu dari Dinas DLHP, kemudian RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya hadir untuk mengikuti gelar sosialisasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum, Pasar Sarinah dan Terminal Rimbo Bujang secara non-tunai yang insya Allah akan dilaksanakan mulai bulan Agustus tahun ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, zaman sudah semakin maju apabila pada selama ini untuk parkir memasuki Pasar Sarinah Rimbo Bujang dan Terminal Rimbo Bujang itu dilakukan secara manual ataupun ada petugas parkirnya. Maka pada bulan Agustus yang akan datang dari PT Berlian Innovation System akan melakukan mulai uji petik selama 3 bulan untuk menggunakan daripada aplikasi non-tunai untuk masyarakat yang akan masuk ke Pasar Sarinah Rimbo Bujang maupun di Terminal Rimbo Bujang. Informasi bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya. Dan terkait untuk uji coba yang akan dimulai bulan Agustus ini, ternyata dari masyarakat kebanyakan memberikan usul dan saran, termasuk dari pengelola pasar Saudara Yadi juga berharap kepada mereka yang hari ini berada di dalam pasar bekerja selama ini untuk bisa dipekerjakan di PT atau vendor yang akan mengelola lokasi ini. Dan ini dikatakan oleh Kadis bahwa ini tidak baku, artinya tidak harus seperti ini, tetapi menengok daripada perkembangan ke depan, kemudian temuan-temuan apa yang kira-kira tidak sesuai dengan rencana, tentu akan diperbaiki sambil berjalan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Admin tentu berharap kepada vendor maupun pihak masyarakat bisa bekerja sama dengan baik, sehingga benar-benar pengelolaan oleh PT Berlian Innovation System ini terkait non-tunai daripada parkir di Pasar Sarinah Rimbo Bujang dan Terminal Baru Rimbo Bujang benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tentunya semuanya ini akan bermuara kepada pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Tebo. Itu saja, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses untuk negeri, salam. Kemudian untuk yang non-tunai itu sistem bayarannya gimana? Non-tunai itu sebenarnya memang kita akan memberikan non-tunai itu ke kasir. Memang di tetap dia melakukan dengan data. Jadi kita dibentuk waktu itu disediakan barcode-nya, tetapi harga dengan harga itu kan kita ditanya nih, sedangkan dia membeli begitu hanya memberikan tunai.
Kalau mobil kita bikin kayak jalan tol, jadi masuknya itu dia pakai. Nah, itu bukan apa ya Pak, kita kan masih awam, kita kan ya. Oh, di depan pasar ada 2. Iya. Itu di depan. Nanti apa Anda jadi timbul kemacetan di situ Pak? Sedangkan kadang-kadang terbuka aja sering macet kan, kalau ada kendala sedikit aja di situ langsung dijaga. Panjang macet. Kalau sistem itu kan kelihatannya kalau kita bayar uang tunai dulu kan, terus diganti dengan non tunai. Itu kan ada makan waktu entah berapa, semenit atau 2 menit. Sedangkan pasar itu kan ramai, akan nanti di 80 baris itu tidak apa. Ya, makasih. Dari kami nanti untuk warga khususnya seputaran pasar, nah artinya nanti kami akan data Pak, gitu, dan akan berikan kartu member. Ya tetap ada mengeluarkan biaya, tapi hanya di awal saja Pak untuk pergantian kartu. Biayanya ya nanti ada tentuannya seperti itu. Dan artinya itu bisa dipergunakan untuk beberapa kali kalaupun memang aktivitas tanpa biaya Pak, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak untuk warga sekitar Pak, di pasar, baik warga maupun pedagang ataupun ya nanti ada ketentuan lah Pak dari kami, radius berapa meter dari lokasi pasar akan kami berikan kartu member. Seperti itu Pak. Terima kasih. Tadi dari awal sudah saya simak dalam penyampaian Bapak. Berarti ini kita kan dalam tahap masih sosialisasi ya. Nah, jadi kita lihat di sekitar kita. Yang jelas untuk di lokasi pasar itu ada berapa jalan yang tembus ke sana. Nah, terus nanti sistemnya itu gimana? Yang saya pertanyakan pertama, tentu dari jalan 8, jalan 6 terus yang di TPN masuk, ya kan? Nah, seperti Bapak tanyakan tadi, itu sering jadi kemacetan, itu satu. Kemudian lagi kalau kita menertibkan itu ya bukan hanya di pasar Pak. Kemudian di lokasi terminal juga harus pasti ditertibkan. Memang mau diadakan itu untuk menghindari kebocoran. Kemudian di BRI seperti bank-bank yang ada, ya itu juga harus diapakan Pak. Ya itu. Nah kemudian kami sebagai RT dan RW yang hadir di sini, otomatis kami akan mensosialisasikan keluarga kami. Nah itu bukan hanya di sini aja Pak. Ya, nanti datang-datang ujung-ujung dia ngomong PRD, kok ada informasi dari PRD. Nah, kok di sana ada tarian, ada ini. Jadi kita untuk menghindari konflik seperti itu, Pak, ya, Bapak sosialisasi ke kami juga sosialisasi ke masyarakat. Nah, itu diharapkan, ya, karena yang ngomong Pak, apalagi sekarang ekonomi lagi kan sulit Pak. Nah, jadi itu saya sampaikan Bapak tadi. Yang jelas masalah yang tadi Bapak sampaikan melalui kartu, kemudian ada member, kan? Nah, member itu juga Bapak menjelaskan, ya, karena daripada nanti timbul kisruh, lebih baik Bapak jelaskan sedetil mungkin. Karena orang di pasar itu setiap harinya saya tahu persis itu ada pungutan. Nah, apakah pungutan orang yang berjualan itu tidak ditiadakan lagi, hanya khusus membayar? Ya itu tadi member tadi. Nah, tolong Bapak perjelaskan sedetil mungkin Pak. Sekian, terima kasih. TPR kita buat di sini sebagai pintu masuk Pak, pintu masuk pertama. Kemudian yang ke dalam ya Pak ya, itu jalan 6 ya Pak. Jalan 6 itu nanti kita buat akses pintu masuk dan keluar Pak di situ. Kita buat pintu masuk dan keluar. Dan kemudian yang di ke kanannya lagi, nah yang di pertigaan yang di jalan berapa itu? Jalan 8. Ya, jalan 8. Yang ke sana Pak, yang ke arah pintu keluar. Iya, yang jalan 6 itu nanti kita buka akses juga Pak untuk pintu masuk dan keluar itu. Nah, terus yang depan kita khusus untuk pintu keluar Pak. Yang depan sebelah kiri dari TPR yang sebelah sananya gitu. Jadi akses pintu masuk dan keluar kita buat akses pintu masuk dan keluar dua itu di belakang Pak, belakang itu dua pintu itu, dua akses. Kalau yang depan khusus untuk pintu keluar aja Pak, masuk dan keluar. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya
Selanjutnya tadi mengenai tarif untuk member Pak, itu kartu kita di harga 25.000 Pak, satu kartu, tapi bisa digunakan untuk seterusnya. Satu kali bayar hanya pergantian kartu saja Pak, gitu. Artinya itu bisa digunakan, ya artinya harus dijaga juga Pak, karena kartu itu kalau nggak dijaga juga bisa rusak seperti itu, karena itu ada chipnya Pak. Jadi kalau untuk kartu ya artinya yang dikenakan tarif satu kali aja Pak, untuk pergantian kartu saja, untuk digunakan seterusnya selama masih bagus lah, dalam artian nggak ada kerusakan gitu. Jadi nanti kalaupun memang ada kerusakan, bisa pengajuan pembuatan baru Pak ke kami, nanti kita ganti. Kira-kira Pak, untuk masa kartu tadi berlakunya berapa lama? 1 bulan, 1 tahun? Itu yang saya tanyakan lagi. Nah, kemudian nanti seandainya kartu itu digunakan, Pak, saya punya kartu. Terus seandainya anak saya mau pasar, kartu saya digunakan itu boleh atau tidak? Bisa Pak, bisa. Berarti satu kartu tadi dalam kumpul satu keluarga berarti boleh digunakan gitu ya Pak ya? Iya, bisa Pak. Ya. Kemudian kalau untuk pungutan itu Pak, untuk pungutan yang retribusi pedagang, nah itu di luar kami Pak. Karena kami hanya kelola parkirnya saja Pak, itu untuk kendaraan Pak. Gitu. Kalau untuk retribusi pasarnya ya kami di luar itu Pak, di luar kewenangan kami Pak, itu dari dinas pasar Pak. Gitu. Iya. Jadi cukup ya Pak ya? Lagi Pak? Ya, siap. Jadi tadi Bapak sudah nyampaikan seperti itu. Nah, terus ini kan kita sering lihat ya Pak ya. Yang sekarang ini Pak, kami itu dari dinas punya target ya Pak, per tahunnya berapa itu kami punya target. Jadi kalau mau yang jelas itu dari dinas tahunnya targetnya tercapai. Kalau malah masalah store kan sistem di lapangan kami gimana, kami yang tak Pak. Jadi kalau misalnya karcis 2000 itu yang distorkan tetap 2000. Jadi nggak ada yang lebih dari karcis, nggak ada dari kurang karcis. Karcis itu kan modelnya satu bongkol tuh Pak. Satu bongkolnya intinya 100. Kalau kali 2000 kan berarti 200.000 Pak. Itu yang distor ke Pemda Pak. Jadi kalau masalah Bapak ada berapa yang distor ya kita sesuai dengan karcisnya intinya Pak. Ya. Saya tanyakan masalah parkir dan restribusi harus dibedakan Pak. Karena kalau parkir setahu saya kayak di rumah sakit itu masuknya ada barang dia walaupun pakai apa itu mungkin keamanan ada. Ini karena di pasar masalah keamanan mungkin saya belanja di pasar Pak. Contohnya saya parkirkan di depan toko. Itu kalau terjadi kehilangan itu apa tanggung jawab dari asuransi ya? Asuransi juga. Karena kalau parkir setahu saya itu harusnya ada tempat khususnya. Karena di pasar ini saya tengok silakan Pak, ada yang bisa ini karena ada tempat di depan toko, nutupin toko juga. Jadi saya tanya apa ini. Terus yang selanjutnya masalah untuk parkir yang mungkin masyarakat umum. Kalau memang harus member itu sebenarnya pasar dua ini kan wilayahnya banyak masyarakatnya. Itu apa harus semuanya kan itu. Kalau cuma khusus orang pasar, kalau saya kayaknya nggak pas Pak. Karena yang belanja itu orang dari luar juga banyak dari luar. Jadi ini tolong di apa lagi masalah melihat masalah parkir ini. Karena setahu saya orang tutup kadang itu masuk, kadang orang yang dalam proses kerja kami atau akan melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat saat masalah parkir yang di jalan umum ya. Itu karena merupakan tanggung jawab sepenuhnya perhubungan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Itu dialokasikan. Di mana tempatnya? Dialokasikan. Kemudian parkir motor itu dialokasikan sehingga untuk penertibannya lebih enak. Dan motor kalau bisa jangan masuk ke gang-gang pasar. Yang di sana nutupi penjual. Kita bawa barang tuh mau menyarankan ke sana. Permasalahannya nanti dari pihak punya barang keberatan tuh jam ada wakil oleh pengawas jam yang dari vendor sendiri Pak secara dengan dan Bapak Ibu hadir yang berbahagia. Memang kalau
betul yang disampaikan oleh Pak Darwin. Nanti saya berharap nanti Pak Kabid Prasarana setelah nanti mereka bayar di depan, ketika mereka parkirkan motornya sesuai dengan kawasan yang memang area tempat tempat kawasannya mereka kerja, vendor kerja, itu ya tidak perlu dibuka biaya lagi tingkat pengaturan ya. Jadi petugas kita nanti tolong dibantu, karena itu kan sudah masuk pintu utama dan motor diparkir untuk belanja, nanti jangan ada tarikan lagi ya. Itu petugas kita nanti itu yang lebih mengerti itu ya. Tolong jangan ditarik lagi parkirnya, kecuali tidak di kawasan areanya, misalnya di luar ya. Awalnya masuk tidak dipungut ya. Kita sering di pasar-pasar Jambi juga sudah tidak berlaku lagi Pak Kabid Prasarana ya. Kita coba masuk sudah bayar, nanti di kawasan itu tidak pungut lagi. Mereka tinggal ngatur aja biar ada tertib gitu ya Pak Darwin. Itu maknanya kan. Oke, banyak nih melihat di kawasan Ibu Bujang ini Pak Kapolsek, Pak Darwin, Pak Jamat, Pak Sekcam masih ada pungutan-pungutan liar yang uangnya tidak masuk ke daerah. Kita tidak menutup mata lah, tapi mereka harus kontribusi juga ke daerah ya. Kita sudah sangat banyak toleransi, tapi sekarang ini kita benahi pelan-pelan ya. Makanya kami sampaikan kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih lah semua sudah mendukung ini. Tapi nanti ini di bulan Agustus sudah mulai berkegiatannya ya. Nanti sambilan juga sosialisasi, cari formula yang tepat. Jangan sampai langsung nanti ada masukan nanti kita bahas, ketika nanti itu jadi masukan kawan-kawan yang kebetulan lewat situ, apalagi kata Pak Darwin yang mewakili kan banyak ya rumah-rumah seputar jalan 6 kan, jalan 7 yang ada-adanya lewat pasar kan gitu. Itu dicarikan formasi yang tepat, jangan sampai nanti mengecewakan orang itu, karena orang itu aksesnya di situ lewatnya. Ini ya memang sudah harusnya ke terminal ya seharusnya ya. Tentu yang nanti reaksikan yang toko ini, yang toko ya silakan Pak. Di situ. Nah nanti kalau di pasar itu orang itu sudah tidak dipungut, berarti apa dia masih bekerja, dipekerjakan di situ atau ditinggal? Bagaimana Pak? Kalau ditinggal nanti orang itu naruh motor seberapa itu semua itu kalau ada yang ngatur. Tapi kalau dia masih dipekerjakan, apa dia digaji atau seperti apa? Kalau bisa kan kasihan juga. Selama ini kan dia udah ada 10 tahun lebih parkir. Kalau diberhentikan, kasihan juga dia, hilang pekerjaannya. Terima kasih Pak. Itu jadi perhatian nanti atau mau dijawab gitu mana? Ya, kalau bisa kan masih dipekerjakan gitu Pak. Kasihan. Dari awal Pak, kami juga tetap akan memberdayakan warga setempat yang sekiranya tetap kami juga punya ketentuan Pak. Gitu. Kalaupun memang pekerja-pekerja yang sudah ada ataupun yang saat ini berapa jumlahnya itu sesuai, kan nanti kita akan rekrut Pak. Gitu. Kalaupun memang ya mereka mau bekerja sama dengan kami, gitu. Ini seperti itu Pak. Pencarian masyarakatnya lama gitu kira-kira gambarannya ya. Jadi ini yang kami laksanakan. Terima kasih lah semuanya bisa memberikan masukan agar kita juga bisa berjalan, masyarakat bisa berjalan ya. Yang lebih khusus nanti kami akan bicarakan bongkar muatnya, karena ini sudah petugasnya dibimbingkan etikat yang jelas, sehingga pada saat travel di lapangan di depan sudah bayar jadi lakukan tarif ya. Mendukung sepenuhnya ya, karena dilihat dari apa tadi paparan tadi, yang pertama mendukung keamanan daripada transport kendaraan yang dipakai. Yang kedua juga nanti dari kemacetan bisa dihindari kayak gitu, karena kemacetan di pasar ini sudah sangat. Kita dari polsek ini karena patroli ada yang melawan arus, kan dengan adanya ini nanti melawan arus kurang, kemudian juga bongkar muat bisa di terminal. Jadi intinya ya Pak, kami dari polsek ini juga mendukung sepenuhnya atas kebijakan ini, dan ini juga kebijakan dari Pemda untuk meningkatkan PAD kita. Mari kita sama-sama dukung. Ini bisa berjalan. Kalau ada hal-hal yang langsung menjadi temuan dari kawan-kawan media, masyarakat
ini adalah giat dalam rangka penertiban parkir yang selama ini sudah berjalan. Yang selama ini sudah berjalan bukannya tidak baik, tapi kita berusaha mencari skema yang lebih baik lagi, yang sebagaimana yang sudah disampaikan oleh sosialisasi ini, yang sudah disampaikan oleh pihak vendornya sendiri, dari Pak Adar Rame, dari pihak kecamatan, supaya tujuannya apa? Pertama yang disampaikan tadi kita sudah sama-sama dengar dari segi Kamtibmas ini kan sangat baik sekali. Nama vendor? Nama vendornya? Nama vendor nanti langsung aja ya, langsung ditanyakan nanti vendor ada kesempatan untuk menyampaikan. Dari segi Kamtibmas ini sangat apalagi mendukung sekali keamanan dan kendaraan-kendaraan yang masuk jelas dan keluar masuknya pun jelas. Kan terhalang oleh sekat-sekat nantinya. Kalau ada kejadian-kejadian mungkin tsunami segala macam itu cepat diketahui. Dan dari segi PAD-nya Pemda sendiri akan semakin jelas ya, pendapatan itu kan terselip di dalam komputer nantinya ya, nanti akan terbaca itu berapa pendapatan ya. Kita juga kan tidak bisa juga memaksa vendor untuk sekian, harusnya tidak, tapi kan kita lihat pendapatannya. Nggak mungkin pendapatan vendor sekian kita paksakan harus lebih dari itu, kan nggak mungkin Pak. Namanya beliau ada karyawan yang harus ada dibiayai, jadi makanya kita sesuaikan nanti dalam pendapatan per bulannya. Kita lihat, kita coba rata-rata uji petiknya selama 3 bulan mungkin ya. 3 bulan itu sudah bisa kita pastikan, ke 4 bulannya sudah stabil. Itu kira-kira. Kalau selama ini yang masuk ke distrik itu dari sektor mana? Retribusi di retribusi ada dari pelataran, ada juga di jalan umum. Kalau pelataran kemarin penyerahannya waktu di dinas pasar yang ngelola, sekarang kita sudah ngelolanya ya, sudah 1 pintu. Begitu juga jalan umum. Cuman memang di jalan umum ini belum kita tarikan semua. Kenapa belum kita tarikan? Karena memang kita lagi melihat situasi kondisi masyarakat di lapangan lah. Karena memang kalau memang sudah rame, sudah layak kita ambil, ya kita akan terapkan. Yang dikelola vendor nanti mana aja dong? Yang mana? Yang dikelola vendor? Vendor sudah mengajukan ke kami, yaitu di kawasan pasar sama di terminal ini. Jadi di terminal nanti sebagaimana disampaikan tadi oleh kawan-kawan media menanyakan, kita sudah jawab. Karena terminal ini investasinya besar. Sudah mulailah kita pelan-pelan untuk menggali PAD-nya, gitu kira-kira gambarannya. Kalau yang dalam kawasan, di dalam pasarnya? Ya di dalam pasar. Tapi tadi dihapus tadi? Gimana? Tapi tadi dihilangkan? Enggak, yang maksudnya itu kan dari pintu masuk ini seperti biasa. Ya. Berarti kan bukan petugas di sub lagi yang jaga nanti dari sekat-sekat itu. Sekat itu ya? Iya. Oh iya. Oke, silakan ke vendornya. Jadi saya Pak. Nama perusahaan vendor? PT Brilliant Innovation System. Gimana? Skemanya gimana? Ya Pak. Skemanya itu gimana? Skema yang kita Iya, yang pakai nanti. di sini. Iya. Kita menggunakan sistem mainless Pak nantinya. Di situ ada tunai, kita layani dan menggunakan sistem Tesla kita Pak. Jadi semua nanti terdata Pak sistem kami. Iya. Untuk transaksi Pak. Nah, terus gini, untuk PAD nih, apakah nanti target seperti yang sebelumnya nih, yang sudah dilakukan oleh Disub? Justru ini kami berusaha untuk lebih bisa meningkatkan lagi Pak, untuk setoran PAD-nya dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena ya rencana kami ini ya membantu untuk proses pengamanan sistem Pak, gitu. Agar tidak terjadi kebocoran di lapangan seperti itu. Rencana kan nanti mau uji petik tuh. Iya. Targetnya gimana? Kan ada uji petik targetnya? Iya. Kalau uji petik ya artinya tidak bisa kita inikan sekarang kan Pak. Nanti kita lihat hasilnya di 3 bulan mendatang mungkin Pak, baru kami akan tahu gitu hasil stabil. Izin Pak Yadi, saya tahu selama ini sampean kan berada di lingkungan pasar, punya kegiatan-kegiatan di pasar terkait rencana untuk parkir yang online ini. Apa tanggapan sampean Pak? Ya kalau tanggapan kami itu, kalau emang tujuannya untuk masyarakat supaya pasar jalan katanya kan lancar dan keamanan lebih terjamin, itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai nanti ada masyarakat yang pro kontra gitu kan. Kalau emang masyarakat itu memang setuju dan dari dinas pemerintahan setuju, emang untuk kebaikan masyarakat, itu nggak masalah. Tadi saya kan selalu memperjuangkan orang-orang yang bekerja di dalam. Mungkin harapannya kepada pengelola bagaimana? Ya harapan kami itu kalau bisa, kalau memang ini jadi ini ya,
diambil alih sama PT. Kalau harapan kami itu, harapan saya pribadi itu, Ya. supaya jangan ditinggalkan orang-orang yang lama. Orang-orang yang lama itu ikut dipekerjakan. Ya. Dipekerjakan biar dia itu bisa cari makan buat anak istrinya juga. Soalnya orang itu kan udah lama juga, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, jadi itulah kalau harapan saya itu. Jangan ditinggal orang-orang yang lama. Jadi Pak, intinya ya terkait